Akhirnya kembali bersama saya Reva Faruk di episode 101 The Reva Journal. Kali ini kita akan bahas yang tentu aja semua orang alami ketika masuk ke industri ini. Pernah stres nggak sih kalau lagi trading? Ini pertanyaan dari teman-teman juga. Terus kalau pernah stres lalu tetap keep going, berarti kan ada jawaban bagaimana solusi mengatasi stres tersebut. Episode ke-101 ini kita ambil kesimpulan dengan simple bagaimana cara kita mengelola stres trading sehingga kita bisa berjalan dengan baik. The Reva Journal merupakan konten yang berbicara passion belajar dalam dunia trading dan tentu saja bukan hanya tentang potensi cuan, cara gampang. No. Jangan pernah expect seperti itu. Karena faktanya tidak ada sebuah pencapaian yang dicapai dengan mudah, dengan cepat, tapi harus dengan proses. Termasuk bagaimana cara mengelola stres. Nonton terus sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Nyalakan notifikasi agar teman-teman bisa jadi penonton pertama ketika ada episode yang terbaru. Jadi hari ini kita akan bahas topik yang penting banget namun sering banget diabaikan oleh banyak para trader, yaitu cara mengelola stres di dalam trading. Dan bisa dikatakan banyak yang berpikir, wah ini trading bisa ngubah nasib saya, tapi banyak juga yang salah ekspektasi, mentang-mentang trading itu cuman hanya klik buy sell, maka permasalahannya instan. Di balik potensi keuntungan tentu ada pressure yang dapat menyebabkan stres besar, dan tanpa manajemen stres yang baik, saya yakin teman-teman akan berhadapan dengan bukan keuntungan, malah kerugian yang lebih besar. Dan terus-menerus jika tidak diselesaikan, bukan nggak mungkin teman-teman keluar lebih cepat daripada yang diharapkan. Tentu ini nggak mau terjadi kan? Pertanyaannya bagaimana kita mengelola stres kita dengan efektif? Mari kita discuss bersama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, emosi memainkan peran yang sangat penting. Ada dua jenis emosi yang sering kita rasakan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Apa itu emosi positif? Emosi positif merupakan perasaan seperti happy, cinta, rasa bersyukur, dan kepuasan yang memberikan kita energi dan motivasi untuk menjalankan hari-hari kita. Dan emosi ini juga yang mendorong kita untuk berpikir positif, membuat keputusan yang lebih baik, dan merasa lebih percaya diri dalam apapun yang kita lakukan. Namun di sisi lain ada emosi negatif, dan ini termasuk seperti kemarahan, anxiety, fear, kesedihan. Dan emosi negatif sering banget membuat kita merasa tertekan dan tidak nyaman, dan pada akhirnya dapat mengganggu cara kita berfungsi sehari-hari, termasuk di dalam trading. Mengapa emosi negatif begitu mengganggu kehidupan kita? Sederhananya begini, ketika kita tidak mengelola emosi dengan baik, cepat atau lambat mereka dapat menyebabkan stres. Stres merupakan respon tubuh kita terhadap tekanan atau tuntutan yang datang dari berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan, bahkan situasi keuangan. Meskipun stres adalah bagian alami dari hidup, jika dibiarkan tanpa pengelolaan yang tepat, stres dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik yang serius. Ini sangat penting dalam trading, di mana tekanan bisa datang dari kerugian, pergerakan market yang unpredictable, dan keputusan-keputusan yang terkadang kita harus ambil dalam waktu singkat. Pressure ini mengakibatkan stres yang kalau tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang impulsif, yang tentu saja jika diterapkan ini akan mempunyai dampak yang merugikan. Kenapa trading sering sekali menegangkan? Karena trading berhadapan dengan probabilitas yang sangat tinggi, di mana resiko kerugian dan keuntungan berbarengan. Dan sayangnya banyak orang hanya berpikir tentang keuntungan, melupakan sisi yang namanya resiko. Dan ketika kita mengalami serangkaian kerugian, disitulah awal perjalanan stres muncul. Banyak trader, terutama yang baru, menganggap setiap kerugian adalah masalah besar, dan kemudian membuat mereka merasa tertekan dan cepat atau lambat kehilangan kepercayaan diri. Ketika stres tidak dikelola dengan baik, kita cenderung membuat keputusan yang didasarkan emosi, bukan dengan logika. Nah, misalnya, mungkin kita saking takut ya, menutup posisi terlalu cepat karena terlalu takut akan kerugian yang lebih lanjut. Atau ketika habis melakukan cut loss, justru membuka posisi baru tanpa berpikir dengan strategi yang baik karena merasa perlu menutup kerugian sebelumnya. Ini akan membawa kita ke topik berikutnya, yaitu keputusan impulsif di dalam trading. Keputusan impulsif adalah tindakan yang kita ambil secara spontan tanpa pertimbangan matang, dan sering banget didorong hanya oleh emosi sesaat. Dan ini fakta. Di dalam dunia trading, keputusan seperti
ini bisa-bisa justru berbahaya. Jadi bayangkan jika Anda baru saja mengalami rugi yang sangat besar dengan dalih menganalisa apa yang salah dan menunggu peluang yang tepat, Anda mungkin tergoda untuk membuka posisi baru hanya karena mencoba menutup kerugian tersebut, dan itulah yang sering terjadi. Ini contoh klasik dari keputusan impulsif yang sering sekali mengarah pada kerugian yang lebih besar, dan siklus ini bisa terus berlanjut jika tidak segera dihentikan. Lalu, bagaimana bisa kita mengelola stres dalam trading dengan baik? Perhatikan langkah-langkah ini. Yang pertama, suka nggak suka, pahami kerugian di dalam trading adalah sebuah kepastian. Jadi kalau ada orang bilang trading pasti untung, ops, tunggu dulu bos. Rugi merupakan bagian dari sebuah bisnis. Trading adalah sebuah bisnis. Berarti kita gunakan common sense. Ketika kerugian adalah bagian dari trading, kita harus tahu rugi itu ada by design, artinya dengan sistem, atau kerugian karena kecerobohan pribadi. Kalau kita desain dengan sistem, artinya kita sudah kompromi dengan hal itu. Contoh, 2% rules, aturan 2%. Kalau teman-teman mengikuti itu, artinya punya kesempatan 50 kali melakukan kesalahan berturut-turut. Apakah itu mungkin? Saya yakin tidak. Yang terpenting adalah bagaimana cara sudut pandang kita merespon bisnis ini dan menerima bahwa kerugian adalah part of this game. Yang kedua, kenali dan kendalikan emosi. Ketika emosi muncul setelah rugi, penting banget untuk mengenali dan memahami emosi tersebut. Ini ngebantu kita mencegah keputusan impulsif dan menjaga kepala tetap dingin. Selain punya kemampuan menjaga kepala tetap dingin, kita juga harus punya teknik relaksasi seperti olahraga, atau saya yakin teman-teman yang nonton pasti punya hobi. Apakah itu hobinya mau murah, mahal, terserah. Yang penting Anda bisa meredam stres. Yang berikutnya adalah buat rencana trading yang jelas. Miliki ini dan terus berpegang teguh pada rencana trading. Ini dapat membantu loh mengurangi stres, karena bagaimanapun Anda tahu apa yang Anda lakukan dalam berbagai situasi. Ini yang paling sering diabaikan. Evaluasi dan belajar dari sebuah kerugian itu penting banget. Nah, di episode 100 lalu kita sempat kedatangan tamu, Vera Indri, seorang trader wanita yang udah lebih dari 2 tahun bersama trader hebat Indonesia. Di sana dia juga bercerita mengalami kerugian. Tapi disitulah kemampuan persisten, evaluasi, dan belajar dari kerugian. Mengenal kerugian itu adalah sebuah keharusan. Bagaimana teman-teman mau mendapatkan keuntungan kalau teman-teman nggak bisa belajar dari kerugian? Semua langkah ini bertujuan untuk membantu teman-teman dan tetap selalu fokus. Bahkan di tengah tekanan pun, dengan manajemen stres yang baik, teman-teman bisa jadi trader yang lebih dan juga bisa menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Jadi untuk memahami tentang stres, mari kita lihat sebuah penelitian terkenal yang dilakukan di tahun 1967. Ini dikenal dengan nama Whitehall Study. Penelitian ini dipimpin oleh Profesor Michael Marmot. Dia meriset 28.000 pekerja kantoran di Inggris selama 40 tahun. Penelitian ini membuka wawasan bagaimana stres pekerjaan mempengaruhi kesehatan dan umur seseorang. Jadi awalnya gini, asumsi orang umum rata-rata berpikir bahwa orang dengan jabatan yang tinggi itu memiliki stres yang lebih dibandingkan orang yang memiliki jabatan rendah. Ya karena mereka dianggap memiliki tanggung jawab yang besar dan beban pekerjaan yang lebih berat. Namun hasil dari Whitehall Study justru menunjukkan sebaliknya. Penelitian ini menemukan bahwa mereka yang memiliki jabatan lebih rendah justru mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dan kesehatan yang lebih buruk dan resiko kematian dini yang lebih besar. Kenapa bisa begitu? Ternyata mereka dengan jabatan lebih rendah ini lebih punya sedikit kendali atas kehidupan mereka, sehingga punya kontribusi dengan level stres yang lebih tinggi dan masalah kesehatan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bayangkan beberapa situasi dalam keseharian. Misalnya, anak Anda tidak mengikuti instruksi seperti mengerjakan PR. Biasanya ini membuat orang tua stres. Kenapa? Karena Anda tidak memiliki kendali atas perilaku anak Anda. Yang kedua, dalam bidang keuangan, Anda mencoba mengatur pengeluaran bulanan. Namun, ada biaya yang tidak terduga muncul seperti atap rumah bocor. Ternyata ada keluarga yang sakit, harus melakukan pengeluaran. Dan ini bisa kita merasa kehilangan kendali atas keuangan kita yang memicu stres. Contoh lagi, di tempat kerja, Anda berhadapan dengan hambatan seperti perubahan persyaratan proyek, tenggat waktu yang semakin dekat. Anda ingin mengubah situasi ini, tapi kendali ada di tangan atasan Anda, bukan Anda. Nah, ketiga situasi ini menyoroti bahwa
kurangnya kendali dapat memicu stres yang signifikan. Di dalam konteks trading, kendali ini sangat relevan. Meskipun kita udah buat analisa, membuat strategi, kita harus tahu loh bahwa market bisa bergerak semaunya. Dan di sana apabila tidak difahami, justru yang muncul adalah stres. Dan ketika stres tersebut terus-menerus, dipastikan 100% kerugian akan terus dialami oleh teman-teman. Ingat, stres bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Manajemen stres yang baik membantu kita untuk tetap tenang dan fokus menghadapi tantangan. Ingat, perjalanan trading Anda adalah tentang belajar dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Paul Tudor Jones, the key to trading is to keep your head clear and your mind focused. That's why kenapa seorang trader harus terus melakukan pengembangan diri. Ingat teman-teman, tidak ada jalan pintas. Roma tidak dibangun dalam satu malam. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.